warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Hairani dari SMP Negeri 3 Sukahening, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan, yaitu praobservasi sebelum melakukan observasi di kelas nanti. Saya bersama rekan saya, Ibu Enok Nani Suryani SPD, yang merupakan guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Sukahening. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Pada hari ini kita bisa berbincang-bincang dalam praobservasi. Nah, di sini Ibu, tujuan dari praobservasi yaitu sebagai persiapan awal nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Ibu lebih percaya diri, kemudian siap untuk mengajar nanti di kelas. Nah, sebelumnya Ibu nanti kan ada observasi kelas ya. Nah, nanti saya akan mengevaluasi jalannya pembelajaran nanti di kelas ya. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan saya sampaikan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Seperti apa yang nanti Ibu lakukan? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi konsep diagram kartesius dengan pembagian kuadran bidang kartesius. Jadi tujuan pembelajarannya siswa memahami ya konsep dari bidang koordinat kartesius. Kemudian Ibu, area pengembangannya itu seperti apa? Untuk area pengembangannya yang pertama di bidang pengetahuan. Ya. Peserta didik nanti saya akan menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Kemudian untuk keterampilannya, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Jadi area pengembangannya itu ada di pengetahuan dan keterampilan. Ya. Jadi siswa terampil ya Bu ya dalam mempraktikkan letak-letak titik yang ada pada koordinat kartesius. Nah, kemudian Ibu, rancangan yang akan diterapkan di kelas itu dari strateginya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Nah, yang pertama dari strategi dulu ya. Di sini penerapan pembelajarannya itu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang integrasi dengan pembelajaran emosional. Kemudian untuk modelnya di sini menggunakan discovery based learning. Nah, untuk metodenya yaitu demonstrasi dan tanya jawab. Jadi strateginya pembelajaran berdiferensiasi ya. Diterapkan di dalamnya ada pembelajaran sosial emosional gitu ya. Modelnya juga discovery learning, kemudian demonstrasi. Nah, berarti di sini siswa dikelompokkan ya Bu ya? Iya, dikelompokkan. Baik Ibu, kalau media pembelajarannya apa yang digunakan? Kalau media pembelajarannya yaitu yang pertama laptop, Ya. kemudian PowerPoint, Ya. dan yang terakhir LKPD. Berarti Ibu menggunakan media pembelajaran LKPD, laptop, dan PowerPoint. Nah, melakukan pembelajarannya kapan ini Bu? Untuk pembelajarannya insya Allah akan dilakukan pada hari Jumat Ya. di kelas 8B jam ke-1 dan ke-2. Berarti nanti kita bertemu ya Bu ya di hari Jumat. Saya akan ke kelas Ibu dan akan mencatat hal-hal ya apa yang dilakukan di supervisi kelas nanti. Nah Ibu, hal-hal apa nih yang Ibu didapat dari percakapan hari ini? Nah, yang saya dapatkan pada percakapan hari ini mungkin kesiapan ya akan lebih matang lagi nanti untuk menghadapi di hari Jumat. Dari kesiapannya yang pertama tadi modelnya ya, terus strateginya, kemudian metodenya,
Nah, nanti di hari Jumat kalau udah ada pra observasi seperti ini akan lebih, insya Allah lebih siap dan lebih matang gitu ya. Berarti kita ada gambaran untuk persiapan nanti ya Bu, dari modelnya, medianya, strateginya yang akan dipakai. Baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa di hari Jumat. Nah, nanti setelah melakukan observasi kelas, ada pasca observasi Bu. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin dulu untuk berdoa. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Aira. Kenapa Aira? Sakit. Nah, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul ya. Nah, materi minggu lalu kalian masih ingat tidak tentang apa? Koordinat kartesius. Nah, sekarang juga masih pada koordinat kartesius ya. Materinya itu kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kalau kemarin baru pengenalan ya. Nah, sekarang untuk kedudukan suatu titik. Ini ada hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Hubungannya dalam kehidupan sehari-hari dengan koordinat kartesius. Siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Mulai. Ayo Dewi, apa? Dari kelas ke WC. Oh, jarak dari kelas ke WC. Terus yang lainnya? Jarak dari rumah ke sekolah. Nah, itu ada hubungannya dengan sistem koordinat kartesius. Manfaatnya kalian belajar tentang koordinat kartesius itu kan nanti bisa mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Kompetensi dasarnya di sini 3.2 ya, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, untuk KKN-nya di sini itu 78. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama untuk mengidentifikasi konsep diagram kartesius. Kemudian pembagian kuadran bidang kartesius. Dan masih ada langkah-langkah untuk menggambar titik pada koordinat kartesius ya. Di sini koordinat kartesius nih. Ini posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, di sini posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Yang ke-1 membaca posisi titik tempat menggunakan bidang koordinat kartesius. Nah, di sini kalian bisa lihat nih posisi hotel. Posisi hotel di sini yaitu di koordinat C. Kalau untuk bank terus kalau pasar sama ya, sejajar dengan bank. Nah, untuk titik koordinatnya itu untuk pasar. Untuk pasar 10. Kalau untuk bank 5. Berarti yang sama di sini titik koordinatnya yang mana? Hotel sama bank. Nah, ada yang belum paham di sini? Siapa tuh? Yang belum ngerti tentang kedudukan titik pada bidang koordinat? Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa ya.
Kemudian di sini masih positif ya pada bidang koordinat kartesius. Kalau di sini titik asalnya itu 0,0 ya sebagai titik acuan untuk menentukan titik A. Di sini X, Y. Nah, kalau nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak rangka satuan pada arah mendatar ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, jadi ini ke arah kanan dan ke arah kiri. Itu untuk nilai X. Kemudian untuk nilai Y atas dan ke bawah. Nah, di sini nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak rangka satuan pada arah yang tegak ya, arah ke atas atau arah ke bawah. Tangan positif. Kalau yang sebelah kiri negatif. Kalau yang ke atas positif. Kalau yang ke bawah negatif. Ada kuadran ya di sini juga. Nah, ini untuk yang pertama ini untuk A itu kuadran 1. Yang ini yang A. Kalau B kuadran berapa? 2. Kalau C 3. Kalau D 4. Mbak Ibu ingin nanya, Sinta, kalau di kuadran 4 bilangannya itu bilangan apa saja? Positif dan negatif. Dewi, kalau di kuadran 2 positif sama negatif. Titik A pada gambar 2.3 ya untuk yang A. Di sini dari titik 0,0 yang ini ya, titik 0,0-nya melangkah 5 satuan ke arah kanan. Berarti kita menggeser di sini 5 satuan ke arah kanan. Nah, kemudian dilanjutkan ke atas 2 satuan, yaitu menuju ke sumbu Y di sini. Berarti titik koordinatnya itu berapa, koma berapa? 5,2. Nah, kalau untuk yang B titik koordinatnya berapa di sini? Cung yang bisa menyebutkan untuk kuadran D berapa nilainya? Boleh, berapa? Negatif 4 sama positif 3. Itu untuk sumbu X-nya 3 dan untuk sumbu Y-nya negatif 4. Itu untuk yang D. Berarti ada di posisi kuadran berapa untuk yang D? 4. Kuadran 4. Nah, biar kalian lebih paham lagi ya, kerja kelompok dulu. Kita akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian, kemarin kan udah dibentuk kelompoknya ya. Jadi sekarang tinggal kalian duduk sama kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Silakan. Kalian dulu ya. Amati dulu. Nanti ini sama kelompok ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah?
sesuatu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Bangwati. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama anggota kelompok Siti Febriani, Siti Salama, Deda Hornia. Nomor 1. Gambar garis D1 yang sejajar dengan sumbu X dan berada 3 satuan di bawah titik pusat koordinat kartesius. Kedua, gambar garis P2 yang sejajar dengan sumbu X dan berada 3 satuan di atas titik pusat koordinat kartesius. Ketiga, gambar garis D1 yang sejajar dengan sumbu Y dan berada 6 satuan di kanan titik pusat koordinat kartesius. Keempat, gambar garis D2 yang sejajar dengan sumbu Y dan berada 5 satuan di kanan titik pusat koordinat kartesius. Nah, mungkin gambarnya akan seperti ini ya yang digambarkan. Coba perlihatkan Dewi ke teman-teman. Sama tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi kali ini cukup di sini ya untuk kerja kelompoknya. Apa yang kalian bisa ambil kesimpulannya dari kerja kelompok yang kalian telah lakukan barusan? Memahami koordinat kartesius, Terus tahu sumbu-sumbu, bisa tahu terus apa lagi? titik koordinat, Titik koordinat, terus apa lagi? wajar, Apa yang kalian diskusikan barusan itu banyak sekali ya hikmahnya yang kalian bisa ambil. Pertama tadi apa nih? memahami koordinat kartesius, Memahami kedudukan titik koordinat kartesius. Terus apa lagi? tahu sumbu X dan sumbu Y. Tahu sumbu X dan sumbu Y. Terima kasih yang sudah mempresentasikan. Nanti untuk pekerjaan rumah kalian ada PR ya untuk belajar lagi. Lihat halaman 72 tentang koordinat kartesius. Nanti di sana kalian bisa lihat. Yaitu nomor 1 dan 2. Nanti kerjakan ya. Untuk materi minggu depan yaitu koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Nah, sebelum diakhiri kita bacakan hamdalah dulu ya. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi terkait pelaksanaan observasi yang dilaksanakan pada hari Jumat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Ibu? Nak Nani ya. Alhamdulillah ya Bu, pada saat ini kita bisa bertemu di sini dalam percakapan pasca observasi. Saya akan melakukan percakapan rekan saya Ibu Nani Suryani SPD yang pada hari Jumat itu telah melakukan supervisi akademik mata pelajaran matematika kelas 8. Pada saat proses pembelajaran prosesnya seperti apa Bu? Nah, saya telah melakukan proses pembelajaran itu pada hari Jumat ya Bu. Nah, sudah di kelas mengajarnya di kelas 8B pada jam 1 dan 2. Dengan belajarnya itu mengidentifikasi konsep diagram kartesius dengan kedudukan titik pembagian kuadran pada bidang kartesius. Jadi pembelajarannya masih dalam waktu kerja kelompok belum antusias anak-anak karena banyak hambatan terkait pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas ya. Hambatannya seperti apa Ibu yang Ibu temukan? Nah,
yang pertama di sini hambatannya itu pertama dari peserta didik dulu ya. Di sini karena mungkin kerja kelompok itu jarang dilakukan, jadi anak-anak belum antusias. Terus yang mengerjakan itu hanya orang yang pintar. Nah, waktu presentasi ke depan juga malu-malu, jadi jarang tidak langsung berani gitu untuk berpresentasi. Nah itu kemudian sarana prasarana, karena kalau kita mau menggunakan media itu kita harus pindah ruangan, harus pindah kelas. Nah mungkin kalau setiap kelas ada PowerPoint, jadi kami itu bisa menggunakan media pembelajaran. Jadi Ibu terkait prasarananya juga ya, yang kurang memadai untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Nah kemudian hambatan lain adalah Bu, Internet ya. ya. Nah mungkin internet juga bisa dikategorikan ke hambatan karena tidak semua ruangan itu bisa mengakses internet. Ya baik, jadi tujuan dari percakapan hari ini apa itu? Nah saya ingin pengembangannya dalam bidang pengetahuan. Nah di sini peserta didik dapat menjelaskan kedudukan titik pada bidang koordinat kartesius yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Nah kemudian untuk keterampilan peserta didik di sini mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Ya, jadi Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan tadi ya, yang disampaikan Ibu tentang hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Nah kemudian, Ibu selama ini nih yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa? Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional atau PSEE. Kemudian modelnya itu discovery learning, siswa belajar berkelompok. Nah, kemudian metodenya itu demonstrasi, tanya jawab, dan presentasi peserta didik. Dan media pembelajaran yang digunakan itu waktu itu PowerPoint, LKPD, dan bahan ajar. Ibu selama ini sudah merasa puas yang sudah dilakukan oleh Ibu? Belum puas. Seperti apa Bu? Karena kedepannya kita masih menginginkan pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk pembelajaran itu ingin berpusat pada peserta didik. Ya, jadi Ibu ingin memperbaiki yang lebih baik ke depannya ya, agar pembelajaran lebih bermakna gitu ya untuk peserta didik. Nah kemudian hal positif apa nih yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung? Nah mungkin di sini kemarin kalau melihat dari pembelajaran yang kemarin itu sudah menggunakan PowerPoint ya, anak sangat antusias dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah jadi dalam proses pembelajaran Ibu menggunakan PowerPoint ya, jadi anak itu merasa antusias dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Bagus sekali ya Bu ya. Nah yang Ibu lakukan. Nah kemudian ini Ibu rencana ke depannya itu untuk pertemuan selanjutnya seperti apa Ibu? Nah untuk selanjutnya saya akan membuat bahan ajar yang semenarik mungkin ya, agar peserta didik itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang bisa contohnya itu bisa mengakses video, terus bisa mencari dari YouTube untuk referensi anak-anak dan PowerPoint. Wah, bagus sekali Bu ya yang direncanakan, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kemudian di sini komitmen apa yang direncanakan? Nah mungkin untuk komitmennya itu tadi jadi pembelajaran itu yang berpusat pada muridnya, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih media
yang diinginkan, yang mereka sukai. Kan sekarang banyak tuh di media pembelajaran ataupun di PMM, anak-anak bisa sama dengan guru untuk membuka PMM, jadi mencari sumber yang lebih menarik lagi. Media yang lainnya dari YouTube ataupun kami menyediakan dengan PowerPoint. Jadi anak mencari sumber referensi dari YouTube, video agar pembelajaran lebih menarik lagi. Itu ya Bu ya. Nah itu saya sangat mendukung sekali ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan percakapan hari ini bermanfaat untuk kita dan Ibu tetap menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya. Mungkin itu saja Ibu. Baik Ibu, kami persilakan kepada Ibu pengajar praktik Ibu Wibah Khadijah SPD untuk umpan balik atau tanggapan terkait dari opsi kelas yang sudah dilakukan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah kita sudah laksanakan pasca observasi ini. Saya ada catatan ya, Ibu sudah melaksanakan ya pasca observasi ini dengan menggunakan model tinta, terus pengembangan yang area yang dikembangkan ya. Mereka sejawat sudah terlihat ya dari mulai RPP dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi, KSE, dan ada teknik mindfulness juga yang dicoba. Nah, sudah di kegiatan ini pengembangan area, terus tadi hambatan yang sudah terlihat adanya kesiapan murid dalam kelompok masih belum siap, terus adanya sarana dan prasarana yang belum lengkap. Nah itu nanti untuk kedepannya agar lebih dipersiapkan ya untuk memaksimalkan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Alhamdulillah kegiatan ini dapat berjalan lancar. Semoga pengembangan yang Ibu harapkan nanti bisa terwujud ya, dengan nanti berkoordinasi dengan seluruh komunitas sekolah, terutama kepada bapak sekolah ya, untuk mengajukan sarana prasarana supaya dilengkapi di kelasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah merefleksi dari kegiatan pasca observasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi